Ini adalah Realme 10 Pro Plus, HP baru dari Realme dengan layar curve yang katanya bakalan paling terjangkau, paling murah harganya ya di pasaran. Gebrakan yang menarik banget nih dari Realme di awal tahun 2023. Terus selain layar tadi yang curve, apa aja sih yang ditawarin sama Realme di seri 10 Pro Plus ini? Yuk kita bahas bareng-bareng di video ini. So welcome back to Best Inno Tech Channel bareng sama gue Daniel, dan kita langsung masuk aja ke pembahasan lengkapnya. Let's go! Nah, Realme 10 series itu sendiri sebenarnya udah diperkenalin duluan ya di akhir tahun lalu, itu lewat seri Realme 10-nya. Itu dikenalin sendirian ya, mungkin untuk tes ombak aja nih si Realme-nya. Dan akhirnya Realme ngelengkapin lini Realme 10 dengan ngerilis dua kakaknya sekaligus, yaitu Realme 10 Pro dan Pro Plus. Jadi totalnya kita dikasih 3 pilihan buat seri Realme 10, dan yang gue pegang ini adalah seri teratasnya ya, yang Realme 10 Pro Plus. Tapi sebelum kita bahas lebih lengkap, kita cekin dulu apa aja yang ada di dalam box dari HP ini. Nah, ini dia box dari Realme 10 Pro Plus. Pas kita buka di paling atas itu kita dapat beberapa aksesoris kayak casing, terus ada SIM ejector, ada buku petunjuk dan garansi. Lalu di bagian bawah HP-nya itu ada charger adapter 67 watt dan kabel charging Type A to C. Dan ini dia bentukan dari HP-nya. Dan wow, ini enteng banget, kok bisa enteng segini ya. Enak gitu, digenggamnya tuh nyaman dan ujungnya tuh melengkung, jadi bikin berasa tuh jadi lebih mantep gitu ya. Nggak ada sisi-sisi yang kaku pas kita genggam sehari-hari. Rasanya kayak menggenggam HP flagship gitu dah pokoknya. Dari segi desain juga warnanya ini berasa premium ya, dengan warna emas gitu, gold, dan ada pantulan warna yang lumayan unik nih dari sini, kayak ada pilar-pilar gitu guys. Namanya ini adalah Hyperspace Gold. Cuman memang pas disentuh, ini bodi belakangnya berasa apa ya, berasa plastik gitu ya, polikarbonat banget. Gue sih rekomen kalian untuk pakai casing bawaannya buat proteksi, plus kasih kesan warna HP-nya itu jadi lebih cakep kayak dark gold gitu guys. Oke, sebelum kita bahas layarnya secara lengkap, gue pengen tahu nih, kalian itu tim curve display atau flat display? Karena yang kita akan bahas di sini adalah layar curve display dari Realme 10 Pro Plus yang pakai panel AMOLED 120 Hz. First impression gue tentang layar curve ini adalah looks-nya itu mewah ya, premium sekali ya, sultan gitu. Dan ada experience yang khas gitu pas kita swiping HP-nya. Misalkan pas kita nurunin bar notifikasi, pas nonton film, atau pas main game, itu ada sensasi yang berbeda. Layarnya juga cakep banget nih buat kita pakai nonton film atau video. Warnanya cerah dan sudah support HDR content juga ya, udah ada HDR10+. Refresh rate-nya juga tinggi nih di 120 Hz yang bikin scrolling itu nyaman, tapi ada menarik adalah fitur adaptif yang bisa menyesuaikan si refresh rate-nya ini supaya hemat baterai. Nah, HP ini juga disupport dengan stereo speaker di bagian atas dan di bagian bawahnya, yang pas gue dengar kualitas audionya itu oke ya, suaranya jernih, dan ada fitur unik juga yaitu boost volume sampai 200% yang super kenceng. Cuman emang di bagian bass-nya aja yang agak kurang nih, masih rada tipis gitu ya. Kalian bisa cekin aja kualitas dari speakernya. Oke, kita lanjut ke bagian performance, yang mana satu hal yang gue notice adalah versi Indonesia itu kedapetan chipset Dimensity 920. Sedangkan versi di India itu dapat chipset yang lebih baru, yaitu Dimensity 1080. Untungnya RAM dan storage yang kita dapetin di Indonesia itu gede ya, di 12,256 GB. Dan jujur selama pemakaian sehari-hari, pakai Realme 10 Pro Plus itu nyaman. Interface-nya Realme UI 4 yang berbasis di Android 13 itu kerasa simple dan mudah aja untuk dimengerti, bahkan untuk pengguna yang pertama kali pakai HP Realme. Cuman emang ada dua hal yang awalnya itu bikin gua
sebel ya, risih bisa dibilang, dan harus gue setting dulu pas pertama kali gue pakai HP-nya. Yaitu pertama adalah security scanner yang harus gue matiin karena ganggu banget tiap kali gue install itu pop up terus gitu si scannernya. Dan yang kedua adalah matiin automatic keyboard tiap buka app drawer karena setiap gue swipe up terus langsung muncul kayak keyboard gitu, itu agak risih buat gue. Di luar itu sih fitur-fitur dari Realme UI 4 ini menurut gue udah cukup oke ya. Dan yang kepake banget buat gue itu adalah fitur pop-up WhatsApp. Ya, pas lagi nonton YouTube atau pas lagi main game, ada temen lagi ngebales chat gue, nah itu gue tinggal pop-upin, ada di samping, jadi tidak mengganggu game dan gue bisa bales chatan teman. Karena biasanya di HP lain itu gue mesti ribet gitu ya, harus swipe si notifikasi, terus gue bales-balesin, gamenya ketutup gitu ya. Nah di Realme UI ini terbilang lebih simple gitu ya untuk ngebalesin chat teman saat kita nonton dan main game. Selain itu juga gue suka dengan game engine dari Realme yang mana gue bisa nyalain focus mode buat auto block telepon masuk atau notifikasi gitu ya pas gue lagi nge-push rank misalkan. Nah ngomongin gaming sendiri karena chipsetnya itu sama ya dengan generasi sebelumnya, ya experience gamingnya juga bisa dibilang 11-12 kayak di Realme 9 Pro Plus. Yang mana performanya itu masih cukup oke buat standar kita ngegame hari ini. Kayak misalkan PUBG Mobile ya, gua bisa mainin di settingan Smooth Extreme itu dengan lancar. Apex Legends itu dapat defaultnya di normal very high yang bisa gua mainin tanpa lag, dan bahkan itu Genshin Impact lancar ya di settingan grafis medium 60 fps. Jadi main game lama-lama itu nggak berasa panas ya, lebih ke anget-anget tipis-tipis gitu ya. Jadi telapak tangan itu nggak cepat berkeringat dan nggak boros baterai juga, malah ya terbilang awet baterainya nih. Karena gue happy nih bisa dapetin 8-9 jam pemakaian di HP-nya untuk penggunaan harian ya, bervariasi. Karena emang kapasitas dari baterainya ini itu semakin besar dibandingkan sebelumnya, yang sekarang itu menjadi 5000 mAh. Dan chargernya juga lebih kencang di 67 watt. Di satu sisi, gue agak sedih ya karena chipsetnya itu tidak ada upgrade kali ini, tapi di sisi lain, kalau dibilang secara performa dan optimalisasi software, itu bisa dibilang sudah established ya, udah kawinannya tuh udah klop gitu. Jadi ya nggak harus diganti baru kali ya. Gue cek juga untuk perbandingannya di Nano Review dan kelihatannya prosesor si Dimensity 920 ini ternyata performanya setara dengan Dimensity 1080. Tapi perbedaannya adalah 1080 itu lebih baru dan chipset itu support kamera up to 200 megapiksel. Yang mana di sini juga belum dipakai. Jadi gue harus bilang keputusan Realme Indonesia buat masukin versi 920 Dimensity 920 itu masih cukup dimengerti ya. Oke, lanjut sekalian kita bahas kameranya. Kali ini Realme ngeganti sensor kamera utamanya jadi lebih besar gitu ya pikselnya, yaitu 108 megapiksel dan ngasilin foto yang lebih detail tapi punya kesan shadow yang memang lebih pekat. Lensa ultrawide dan makronya juga tetap ada di HP ini, tapi memang ngumpet nih di bagian frame yang bawah ini yang bulat, dan ini dia hasil-hasil yang gua dapetin dari kameranya. Motret objek dengan kamera utamanya kasih detail yang baik dengan shadow yang cukup pekat nih ya. Tapi pas ketemu warna cerah kayak kuning, biru, atau merah, itu AI kameranya udah cukup pinter lah buat menyesuaikan dan naikin exposure jadi lebih cerah sesuai kondisi di mana kita foto dan warna objeknya. Pakai portrait mode juga bisa dapetin potongan yang rapi nih. Dan night mode-nya juga ngebantu banget buat kasih foto di area remang jadi lebih cerah dengan dynamic range yang lebih lebar. Motret pemandangan dan gedung dengan ultrawide-nya juga memuaskan. Hasil fotonya itu tetap detail dan distorsinya juga terbilang minim nih ya di pojok-pojokannya. Cuman memang kalau udah ketemu kondisi yang gelap gitu ya, kayak malam hari, hasil fotonya itu langsung berasa soft. Bahkan dengan mode night mode. Cuman memang motret objek dari jarak dekat nih ya, yang super-super dekat, lensa makronya itu kurang memuaskan buat gua. Noise-nya masih berasa banget, bahkan di area yang banyak cahaya, yang cukup cahayanya gitu ya. Jadi gua prefer untuk motret pakai digital telefotonya, yang mana itu kasih hasil foto yang lebih baik. Dan buat selfie-nya sendiri, di Realme 10 Pro Plus itu gua dapetin luas frame yang lumayan lebar nih ya, jadi wifi itu aman, dan detailnya tetap berasa. Oh iya, ada mode portrait juga ya, dan filter beauty juga yang bisa kita gunakan.
Oke guys, ini adalah contoh perekaman video dan suara menggunakan Realme 10 Pro Plus di resolusi tertingginya 4K 30 fps. Untuk frame rate-nya sendiri ada pilihan 60 fps, tapi itu hanya bisa digunakan untuk 1080p dan 720p. Nah, yang pertama kali gua rasain pas gua nyalain kamera utamanya untuk video itu tidak stabil ya. Getar terus pas gue jalan, padahal gue ini udah pakai 2 tangan, dan warna kayak warna hijau gini nih, kayak si pohon, dan warna biru kayak yang di kaca itu bener-bener ke highlight dan terlalu saturated ya menurut gue. Tapi kalau misalkan kalian pakai untuk Insta Story misalkan, lagi diem gini, terus kalian panning, itu udah oke banget buat kita pakai sosial mediaan gitu. Di lensa ultrawide-nya langsung berasa smooth ya. Dia getaran-getaran yang tadi ada di kamera utamanya langsung hilang gitu, entah kenapa. Tapi resolusinya di sini mentoknya di 1080, dan warna dari hijau, warna birunya itu tetap vibrant ya, kayak di kamera utama. Dan ini dia untuk kamera selfie-nya, gua pakai di 1080, cap di 30 fps, nggak bisa naik lagi. Dan di sini detail dari wajah itu cakep banget ya, sampai jerawat-jerawat, bopeng-bopeng ini kelihatan semua. Dan dynamic range di belakang sampai ke wajah gua itu cukup lebar ya, jadi wajah gua itu masih kerasa detailnya, dan di belakang juga masih kelihatan detail-detail dari bangunannya. Tapi gimana menurut kalian soal kualitas video dan suara dari Realme 10 Pro Plus? Tulisin di kolom komentar. Nah, selain HP-nya ini, Realme juga ternyata merilis peralatan rumahan mereka, atau bisa dibilang lini tech life-nya berupa handheld vacuum cleaner dan air purifier Pro. Kedua gadget ini gua coba buat ngebersihin kantor ya. Jadi yang handheld vacuumnya sendiri itu punya daya hisap yang kuat banget nih. Kepalanya juga bisa diganti-ganti sesuai dengan kebutuhan kita. Kayak buat bersihin lantai itu jadi lebih simple. Engselnya juga bisa lurus atau ditekuk gitu, jadi bisa masuk ke kolong sofa atau ke kolong ranjang itu bisa. Plus ada lampu juga biar kita bisa ngelihat debu-debu yang ada di lantai. Terus kita juga bisa ganti kepalanya nih untuk ngebersihin sofa atau bahan-bahan kain gitu. Nah, vakumnya juga wireless ya, jadi tinggal dicas aja, nggak perlu ribet karena kabel pas lagi bersih-bersih. Nah, kalau air purifier-nya ini gue taruh di ruangan tamu di bawah ya, di kantor bawah. Karena air purifier ini bisa ngebersihin udara dari bakteri dan virus yang datang dari luar kantor ke dalam. Dengan luas itu sampai 50-an meter persegi, jadi itu lebar banget ya. Modenya juga beragam nih, kayak sleep mode, auto mode, dan custom. Terus juga ada indikator kualitas udara yang ada di bagian depan air purifier-nya. Jadi kita bisa tahu udara sekitar itu udah bersih atau belum nih. Dan Realme Tech Life Air Purifier Pro juga bisa kita hubungkan lewat aplikasi Realme Link di HP kita ya. Jadi kita bisa monitor dan atur device-nya dari mana aja. So yes, kita balik lagi ke HP-nya. Kalau bisa gue simpulin dari Realme 10 Pro Plus, dia itu berasa kayak flagship ya. Tiap gue genggam HP-nya ini, gue keinget banget sama HP flagship yang dulu pernah kita review ya. Cuman dari segi bobot, ini memang enteng. Cuman mungkin penggunaannya aja nih yang masih berasa banget polikarbonatnya atau plastiknya. Tapi dari finishingnya ini sih udah oke banget ya. Tongkrongannya itu jauh lebih ganteng dibanding sebelumnya. Dan dari segi baterai itu juga awetnya jempolan ya. Mantep banget dan chargingnya juga kenceng. Dan kameranya juga asik nih buat kita ajak motret-motret. Dari segi performa, RAM-nya itu yang dikasih gede ya, jadi bisa kasih ruang yang leluasa buat ngejalanin banyak apps. Walaupun ya dari segi chipset masih 11-12 lah dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Ya bisa dibilang ini adalah versi lebih mateng dengan optimalisasi software yang lebih oke juga. Tapi harga resminya nanti akan gue cantumin di kolom deskripsi yang ada di bawah. Kalian bisa cekin aja. Dan buat lini Tech Life-nya juga yang handheld vacuum dan air purifier itu juga akan gue cantumin di bawah buat harga dan link pembelian lengkapnya. So, gimana menurut kalian soal Realme 10 Pro Plus sebagai HP pertama Realme di awal tahun 2023? Kita lanjutin pembahasannya di kolom komentar. Oke, so kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like-nya. Pam! Jangan lupa juga buat share video ini ke teman-teman kalian yang lagi nyariin HP Realme baru. Pam! Dan
subscribe juga buat yang belum subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thanks guys. Ciao. Apa kita blind testin ini HP? Gimana? Mau di blind testin? Blind testin lawan apa ya?